Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya juga mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025 nanti. Adapun tema firman Tuhan yang pertama kita akan baca dulu Lukas 2 ayat 15. Pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, ini tema nasional ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bethlehem itu tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Ya, itu daerahnya laut ya, dan dilahirkannya itu karena sebagian penginapan karena berbarengan dengan Sang Kaisar Agustus supaya semuanya mendaftarkan diri tempat kelahirannya masing-masing. Apa ini ngasih Tuhan? Apa yang tetapkan Kaisar Agustus itu tentunya direka, diatur oleh Tuhan supaya Maria dan Yusuf yang tinggal di Nazaret itu balik ke Bethlehem. Apa yang ngasih Tuhan? Karena tidak mendapatkan tempat, maka Maria melahirkan di kandang, katakan demikian. Yang dia dibaringkan di dalam palungan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Kita ini sudah puluhan tahun, ya. Katakan bahwa kita ini tinggal di Bethlehem. Dalam artian tentunya bukan Bethlehem yang tanah Israel sana, tapi ya jemaat kita, kemudian LPBKBI, STPBKBI, dan sampai sekarang pun kondisi kita ya tidak lebih baik dari kandang. Ya artinya kita bertumbuh dalam kesederhanaan. Ya, namun demikian Bapak yang kasih Tuhan, dari Bethlehem itu lahir ya orang penting untuk dunia, bahkan yang berkuasa nantinya ya surga bumi, bumi dan surga. Dia raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan demikian juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan Bethlehem kita ini ya akan melahirkan orang-orang penting. Ya, dan nanti akan didatangi oleh orang-orang penting dari seluruh muka bumi untuk mewujudkan panen raya. Tapi kasih Tuhan itu kita setiap saat. Kemudian kita akan membaca Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terima kasih. Ini sesi yang kedua ya, untuk putra Natal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya ini harusnya dibaca pada pasal 5 ayat 1 sampai 10. Tapi tentunya saudara sudah sangat hafal ya. Kita akan cuplik ya beberapa ayat saja. Ayat 1 sampai ayat 5 itu ya pada intinya yang dapat membuka ya lingkungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Mari dibaca ayat yang 5 Pak Risma supaya saudara mengerti. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadanya, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, jadi di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 yang membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya itu adalah
singa dari suku Yehuda. Ya, Wahyu 5 ayat 5 mengatakan demikian. Kemudian ayat yang tadi katakan ya bahwa anak domba yang tersembelih yang bertanduk 7 ya, kemudian bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi. Bapak Ibu saudara Tuhan ya, sedangkan kalau kita membaca Wahyu pasal 6 ayat 1. Karena materai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyiku, mari. Ya, Bapak Ibu Tuhan, Wahyu 6 ayat 1 ya, kemudian ayat yang ketiga, kelima, 7, ke-9, 12, Wahyu 8 ayat 1, yang membuka 7 materai itu adalah anak domba. Ya, sedangkan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 katakan yang membuka gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya adalah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Tadi sudah dibaca Pak Rusman. Tapi dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat-ayat yang lainnya katakan bahwa ya yang membuka meterai pertama itu anak domba, bukan singa dari suku Yehuda, tetapi anak domba. Bapak Ibu saudara Tuhan ya, baik anak domba yang tersembelih ya maupun singa dari suku Yehuda, ya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud, menunjuk kepada pribadi yang sama, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, tentunya nanti ada pilah-pilahnya ya. Kita baca Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Langsung ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, terima kasih. Ya, Yohanes Pembaptis itu ketika Tuhan Yesus lewat, dia sampai berkata, ya, menunjukkan 2 kali, lihatlah anak domba Allah. Terus kita baca juga Wahyu 22 ayat 16. Kita baca dulu, nanti kita akan memahami. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Ya, mengakhiri kitab Wahyu pada pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, mengatakan demikian ya. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Jadi Tuhan Yesus itu ya memang tunas Daud ya, yaitu singa dari suku Yehuda. Dan Tuhan Yesus itu anak domba Allah yang telah tersembelih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, kita akan memahami dulu dari sisi bahwa Tuhan Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda ya. Kita baca Kejadian 49. Kita baca ayat 8 sampai 12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak ayah. Yehuda adalah seperti anak singa. Telah menerkam kau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anak. Dia menirap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya.
maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dia akan menempatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Dia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan biar putih karena susu. Terima kasih. Ini berkat Tuhan ya yang diucapkan oleh Yakub kepada ke-12 anaknya. Nah, secara khusus tadi kita membaca berkatnya Yehuda. Katakan bahwa Yehuda itu akan dipuji oleh saudara-saudaranya. Dan Yehuda itu akan menekan tengkuk musuhnya ya padamu ya, dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Artinya Yehuda itu yang sangat berkati lebih dari anak-anak Yakub yang lain ya. Katakan Yehuda akan dipuji oleh saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya akan sujud kepadamu. Yehuda seperti anak singa, seperti singa jantan atau singa betina ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bapak yang kasih Tuhan, jadi Yehuda itu yang ditetapkan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Bahkan seluruh bangsa-bangsa nanti akan takluk kepada Yehuda, yaitu singa Yehuda, yang di dalam Wahyu 22 ayat yang ke 16 tadi dikatakan aku Yesus ya. Dia menyatakan diri bahwa aku Yesus itu adalah tunas Daud, dari singa dari suku Yehuda. Bapak ngasih Tuhan. Kemudian kita baca juga Ulangan 33 ayat 7. Dan inilah tentang Izra, katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tangan, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Ya, jadi Yehuda itu ditetapkan untuk berjuang, ya, untuk berjuang. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong. Kita baca Hakim-Hakim pasal 1. Saudara dengarkan ajaibku, nanti kita akan dari bacaan-bacaan ini akan menjadi suatu pemberitaan firman Tuhan yang akan membuka pikiran kita. Hakim-Hakim pasal 1, baca ayat yang pertama. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Semuanya telah diserahkan negeri kita di dalam tangannya. Ya, jadi sepeninggal Yosua, maka Yehuda itu yang memimpin perang Kanaan, ya, yang memimpin perang Kanaan. Apa yang kasih Tuhan? Ya, kalau kita membaca, tidak usah dibaca, ini sudah ayat yang sering dibaca setiap Natal, ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Yesus yang dilahirkan di Bethlehem, ya, tanah Yudea, dia adalah raja orang Yahudi dan Israel, yang raja orang Yahudi dan Israel, ya, yang pada saat itu bintangnya itu ada di timur, dilihat oleh orang-orang Majus. Bapak yang Tuhan, ya, bahkan menjelang kematiannya, ya, dia itu menyatakan dirinya bahwa dia itu, ya, raja orang Yahudi atau Mesias. Kita baca Matius 27 ayat 1. Serahkan kepada Kamus bagian 11. Hari mulai siang, semua imam kepala dan suatu bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ya, ini menjelang, ya, kematiannya. Katakan semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul untuk mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Kemudian kita baca Matius 26 ayat
63 dan 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, kau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, ini caranya Tuhan. Ya, menyatakan diri bahwa dia itu adalah Mesias. Bukan saja Mesias, tapi dia itu anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang nanti akan datang di atas awan-awan di langit. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, tentu itu menjadikan imam itu berpikir, ya. Namun demikian, karena memang seizin Tuhan Yesus datang itu justru untuk mati, ya. Kalau dia tidak mati, gagallah semua acara penyelamatan umat manusia, ya. Sepertinya imam ini ditutupi, ya, matanya ditutup, telinganya, seperti Roma pasal 11 itu. Terus kita baca Markus 14 ayat 61 dan 62. Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah kau Mesias, anak yang terpuji? Oh Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya, yang bersama dengan Matius 26. Tapi di sini ya Markus itu menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu langsung menjawab, ya, akulah dia, Mesias itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 26, tidak usah dibaca, ya. Kepada perempuan Samaria Tuhan menyatakan diri bahwa dialah Mesias dan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ini pernyataan Tuhan pada perempuan Samaria yang hidup di perigi Yakub, ya. Yang kepadanya Tuhan Yesus gara-gara minta air, ya, kemudian terbukalah pembicaraan, dan akhirnya terbuka juga suatu KKR besar-besaran di Samaria, ya. Bapak yang sedihan, bicara tentang singa dan suku Yehuda itu bicara tentang Israel, ya, dengan 12 suku. Kalau bicara tentang anak domba, ya, maka itu bicara tentang Goyim. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Karena sampai sekarang pun belum semua Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak yang mempunyai keyakinan-keyakinan tidak seperti KPR 11 ayat 26, ya. Sebab itulah pergerakan tidak putih itu harus dilaksanakan. Karena semua Israel itu harus diselamatkan. Demikian Roma pasal 11 ayat 24 dan seterusnya. Ketika jumlah bilangan jatuh lihat itu sudah genap, maka keselamatan itu dikembalikan kepada Israel, dan semua Israel itu harus diselamatkan. Karena dari Israel lah, ya, keselamatan itu ada, ya, datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Israel dan Yahudi yang masih bersikukuh, masih kekeh, ya, dengan Taurat dan menolak Injil Yesus Kristus, dan bahkan, ya, menyalibkannya. Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Yahudi, tetapi memakai tangan orang-orang berdosa, ya, kekaisaran Roma, bahkan Pontius Pilatus dan Herodes. Itu semuanya kekaisaran, kemudian wali negeri, ya, seperti kegubernuran atau bupati begitu, Bapak ngasih Tuhan. Tapi semuanya itu, ya, diatur oleh bait Allah, oleh imam besar, imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi. Bapak ngasih Tuhan, ya.
Kita baca Matius 27 ayat 15 sampai 26. Ini dicatat saja, nanti dibaca di rumah. Kemudian Yohanes 19 ayat 4 sampai 22. Demikian juga nanti dibaca di rumah. Kemudian Roma 11 ayat 28 kita baca. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, mengenai Injil, mereka adalah seterunya Allah. Membenci Injil, Bapak yang kasih Tuhan. Dan sampai sekarang pun masih banyak, ya, sebagian besar itu membenci, menjadi seteru Injil, menjadi seteru salib. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau mengenai pilihan, ya tidak ada yang mengalahkan. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15-16. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah yang mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhin. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, dapat kasih Tuhan, ya. Bahkan orang Yahudi itu yang membunuh Tuhan dengan memakai tangan, ya, orang berdosa. Tadi dikatakan, ayat lain ada dikatakan demikian. Bahkan mereka itu menghalangi pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dikatakan murka telah menimpa mereka. Karena Rasul Paulus tahu sebentar lagi tahun 70 bait Allah itu dihancurkan. Ya, tahun 70 Masehi. Kemudian sebentar lagi tahun 132 sampai tahun 135. Bapak kasih Tuhan. Melalui perang Bar Kokhba itu orang Yahudi bahkan orang Israel itu tidak boleh berada di tanahnya, di negaranya. Semuanya diusir. Kalau sampai masuk, Bapak kasih Tuhan ya, mereka akan dibunuh. Dan itu bertahan sampai ratusan tahun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya. Jadi jelas memang yang membuka itu adalah singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud. Membuka gulungan kitab dan membuka 7 meterainya. Tetapi dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan seterusnya, yang membuka itu anak domba, Bapak yang kasih Tuhan, yang telah tersembelih, ya. Tentang anak domba yang telah tersembelih, bertanduk 7, ya, bermata 7, ulah ke-7 roh Allah yang terus seluruh muka bumi. Itu menuju kepada 7 huruf yang dipimpin oleh malaikat Garuda. Kemudian hierarki di bawahnya 70 penatua, kemudian 490 penghulu. Itulah yang dibentuk oleh singa dari suku Yehuda tadi, tetapi dalam jabatannya dia anak domba Allah yang telah tersembelih. Kalau singa dari suku Yehuda tidak berkorban, ya, tetapi berperang sampai menang. Tetapi kalau anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, itu menuju kepada pengorbanannya. Menuju kepada pengorbanan yang diterima oleh zaitun liar. Karena kan tentang Injil itu, zaitun asli itu kan menjadi seteru salib. Ya, tapi zaitun liar itu menerima justru Injil itu diterima sepenuhnya oleh zaitun liar. Ya memang gereja perdana itu yang 3.000 kemudian meningkat ke 5.000, yang oleh lewat Pentakosta itu gereja perdana itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Israel. Baru sampai KPR 10, ya, Tuhan mulai menjangkau zaitun liar, pertama-tama Cornelius. Bapak ini yang Tuhan. Jadi, ya,
satu pribadi Tuhan Yesus. Tapi kalau untuk Israel, dia itu adalah singa dari suku Yehuda yang telah menang. Dia membuka ketujuh gunungan, membuka gunungan kitab dan membuka 7 meterainya. Tapi pada pelaksanaannya yang membuka itu adalah anak domba Allah yang telah tersembelih. Bapak yang membuka bukan singa dari suku Yehuda. Bapak Ibu Tuhan, nanti kita akan paham ya. Tadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36 sudah dikatakan ya bahwa anak domba yang menghapus dosa dunia ini menuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada puncak pelayanannya ya penuh disalibkan oleh orang-orang Yahudi memakai tangan orang berdosa. Bapak Ibu Tuhan, sejarah hidup Tuhan Yesus Kristus atau firman Allah yang menjadi manusia itu dimulai sejak lahir, kemudian bertumbuh ya, dan pada usia 30 tahun melayani. Lukas 3 ayat 23, puncaknya mati disalibkan, itu tertulis dalam keempat Injil. Ya, jadi tentang anak domba yang tersembelih itu ada tertulis dalam keempat Injil. Nah, Injil inilah yang diterima oleh Goyim, yang diterima oleh Zaitun Liar. Sementara tadi dalam Roma 11 ayat 28, justru Israel itu menjadi seteru Injil. Bapak Ibu Tuhan, menjadi seteru Injil, memusuhi. Bahkan orang yang memberitakan Injil dianiaya, dibunuh, dihalang-halangi. Bapak Ibu Tuhan, ya. Kalau Israel menjadi seteru Injil, maka Zaitun Liar tegak berdacak karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, bahkan mengagungkan, meninggikan ya korban Kristus itu setinggi-tingginya. Ini yang dilakukan oleh Zaitun Liar atau Goyim. Bapak Ibu Tuhan, maka kepada Goyim ya atau Zaitun Liar yang meninggikan, mengagungkan korban Kristus itu ya, anak domba yang tersembelih itu menjadikan Goyim itu ratu, miras, imam. Ini suatu nyanyian baru Bapak Ibu Tuhan. Ya, para nabi itu tidak tahu kalau ada sejarah demikian. Para nabi itu tidak tahu kalau Goyim itu juga ikut ya dapatkan kasih karunia. Bahkan Bapak Ibu Tuhan, Petrus pun kan tidak tahu waktu dia diundang sama Cornelius. Ya, dia tidak tahu. Baru setelah khotbah belum selesai, ya rencananya mau dibaptiskan, belum dibaptis sudah penuh Roh Kudus. Sehingga Rasul Petrus mengambil kesimpulan bahwa ternyata keselamatan itu bukan cuma Israel saja, tetapi bangsa-bangsa lain pun ya diselamatkan. Ketika kemudian Saulus itu bertobat, 4 hari dia mati penginapan, barangnya naik ke surga tingkat 3. Di sana dia mendapatkan petunjuk bahwa dia itu ditetapkan sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain, rasul untuk Zaitun Liar, rasul untuk Goyim. Kemudian dia menulis 14 surat, dan surat yang terakhir itu tetap tertuju kepada orang Ibrani atau orang Israel. Sesuai dengan suratnya dalam Roma, bahwa dia itu bagaimanapun tetap terbeban kepada bangsanya, bahkan rela namanya dihapus dari kitab ayat untuk keselamatan bangsanya. Itulah sebabnya dia menulis suratan Ibrani yang terkena pintu tirai. Bapak Ibu sudah sekalian ya. Jadi Goyim itu begitu percaya kepada Injil yang dalam Injilnya tertulis ada 4 kitab: Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pegangannya Goyim, pegangannya kita Zaitun Liar, dan kita boleh selamat, percaya, dan itu gerbang dan melaju terus sampai pintu tirai, sampai satu saat betul-betul menjadi ratu, miras, imam. Kalau kita bertekun dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini, kalau kita bertekun di dalam hierarki yang kita sudah dilahirkan ya, pada tanggal 31 Desember
tahun 2014 triangulasi jam 9 malam 4 menit. Kalau kita tetap bertekun sampai Tuhan di dalam hierarki, nah segala proses salibnya, setiap hari pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib, maka pada akhirnya kita akan menjadi ratu miras imam. Nah, saya akan sampaikan berkali-kali, ya, Tuhan menyatakan yang menjadi ratu miras imam itu artinya nanti masuk ke ruang maha suci komplek, yaitu jumlahnya 1 miliar. Ya, sedangkan anak-anak atau keluarga Bapak Tuhan, bukan sembarang anak, ya, anaknya hierarki disebut GPA Sakti Suci itu masuk sama orang tuanya di dalam bilangan 1 miliar. Kalau dia bertekun, Bapak Tuhan, kemudian untuk ruang suci itu 100 miliar yang akan masuk ke sana. Dan untuk halaman Bapak Ibu Tuhan itu ada triliunan. Dan itu masih terus akan bertambah karena adanya mandat biologis. Yang mandat biologis itu diberikan bukan setelah Adam Hawa jatuh, tetapi sebelum mereka jatuh itu diciptakan, Tuhan memberikan mandat biologis. Bapak Ibu yang kasih ya, selama 2000 tahun, ya, selama 2000 tahun yang disebut sebagai zaman gereja, Injil itu dikatakan ke semua bangsa-bangsa. Dalam Matius 28 ayat 20 kan bersabda, jadikan mereka muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian diajar dengan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai para murid, para penginjil tersebut, para hamba Tuhan tersebut sampai akhir zaman. Ya, itu Matius 28 ayat 20. Bapak Ibu Tuhan, kemudian terakhir setelah zaman gereja itu berlangsung, kita ingat skema kita Wahyu. Ya, sebelum kiamat itu ada 14 tahun yang dijalani oleh hierarki, yaitu 7 tahun panen raya, mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 pertengahan, di mana panen raya tersebut dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan hambanya sebagai budak rodi membantu sebagai kacung sama semuanya. Karena panen raya tersebut dilaksanakan di neraka. Bapak yang kasih Tuhan, ya, orang-orang yang di neraka itu menerima Injil. Demikian suratan Petrus mengatakan sampai 2 kali. Suatu saat kita akan pelajari Bapak yang kasih Tuhan, dan mereka semuanya itu Bapak yang kasih Tuhan yang mati sampai tahun 2022, ya, itu sekarang itu sudah banyak yang di kapal. Karena apa? Namanya manusia itu punya pilihan, ya. Aku yang kena baik, ya, tidak mau diangkat dari neraka, tidak mau. Namanya manusia itu kekeh dengan pilihannya, ya. Kamu di situ susah, tidak apa-apa. Pilihanku, nah istilahnya. Yang saya katakan dalam PR itu ada orang itu nanti jam 5 mau diangkat, tapi dia tidak mau. Bahkan apa namanya mengiming-imingi, membujuk anak sekolah itu di kapal, ya. Katanya, kamu tak kasih 5T, tapi ini dibaca, nanti tak rekam, ya. Uangnya mana? Baca dulu. Nah, hasil namanya anak sekolah kapal kan tunggu dalam apa namanya pengawasan Tuhan dan para malaikat atau Bapak. Nah, ini untuk melarikan diri dari si pembujuk tadi yang menjadi jatuh murtad dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ngasih Tuhan? Ya, kalau orang itu punya apa namanya prinsip seperti itu, ya agak sulit. Dan harus yang belum merokok, ya intasnya lagi lebih tahu ya. Jadi
Sebelum kiamat itu ada 14 tahun skema kita pakai. 7 tahun panen raya ya sudah terlaksana tahun 2014 sampai 2022. Dan sekarang ini pun masih tetap ada panen raya. Karena kan setelah tahun 2022 masih ada yang mati lagi dan masuk neraka. Dan Tuhan itu terus ya menguji siapa yang mau dan mereka itu diangkat ya dari neraka. Kemudian ada P4 yang kita sudah laksanakan, yaitu pengujian perdamaian, pemeteraian dan penebusan. Dan memakan waktu 2 tahun. Kemudian setelah itu pergerakan juga putih ya, dan masa aktivis. Apa yang nggak sebutkan? Ya, hari ini ya, maksudnya hari ini itu kita dari pusat pemberitaan kita maju yang disampaikan dengan pola tabernakel ya, yang memunculkan hierarki 1, 5, 6, 8, Indonesia 60%, luar negeri 40%, yang memunculkan GPA Sakti Sugih Suci. GPA itu generasi pemenang hamba, itu anak cucu ya, anak menantu cucu dari hierarki 1 ya. Ketika hierarki itu dilahirkan tahun 2014, mereka kan masih kecil ya, sekitar tahun yang lalu masih kecil ya. Mereka itu sama Tuhan disebut sebagai hierarki kecil atau GPA Sakti Sugih Suci ya. Kemudian kepada mereka itu dipinjamkan hikmat marifat. Puncaknya percaya atau dipinjami hikmat marifat Mesabu. Bapak yang kasihkan ya, hikmat marifat Mesabu. Bapak yang kasihkan ya, hari ini ya, waktu sekarang ini kita sedang aktif melaksanakan PM itu artinya puasa melek, yang memerintahkan Tuhan. Itu kita diperintah dengan bermacam-macam puasa, mulai dari puasa harian, puasa ngebleng 3 hari, 7 hari, ya, dan seterusnya. Kemudian puasa putih, puasa ngeromot, Tuhan, puasa melek, puasa batin, dan lain-lain hal. Nah, sekarang ini kita diperintahkan untuk puasa melek. Sekarang ini hari yang ke-89 dengan fokus per bulan ya, percepatan dan tidak ada penundaan untuk penggenapan pasal 10. Kemudian untuk tempat ibadah tempat kita ini dan CPFC yang akan dibangun di Mekah. Yang ketiga, kita ini mohon untuk dipersiapkan masuk Pentakosta akhir zaman. Pentakosta akhir zaman itu nanti kalau Wahyu pasal 5 itu digenapi ya, karena Tuhan kita paling tidak terlibat. Wahyu 10 itu nanti terjadi dahulu, baru ya Pentakosta akhir zaman. Kemudian kita ini hari-hari itu sedang memohon kepada Tuhan supaya nama-nama kita itu dipermanenkan sebagai ratu Kiras Imam ya, masuk bilangan ruang mahasuci yang jumlahnya 1 miliar. Bapak ini masih Tuhan ya, perhatikan bagi yang merindukan untuk ikut pergerakan kuda putih ya, Zakaria pasal 6 ayat 6 dan 7 tidak usah dibaca, ini sudah ayat-ayat harian. Kalau sudah Muhammadiyah itu artinya apa ya, itu kita itu disetel lagi, karena sini kan mungkin apa namanya belum bisa paham 100% karena lingkungan sumur ya, panas, kemudian apa namanya anak kecil yang ribut dan lain sebagainya. Dan nanti di rumah itu didengarkan lagi sampai dicermati ayat yang dibaca, itu namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu hanya dilakukan oleh binatang halal ya, itu aturannya dalam Muhammad. Binatang halal itu artinya binatang yang belum dimakan seperti rebus sapi, kambing domba dan lain-lain yang halal kata Tuhan. Tetapi kalau binatang haram itu tidak Muhammadiyah kata Tuhan. Nah, kalau kita ini binatang yang halal, domba-dombanya Tuhan ya, apa-apa Tuhan, seperti
sapi itu kan bicara soal apa Tuhan sapi, maka dia akan berusaha memahami firman ini. Sekali belum paham, dua kali belum paham, tiga kali sampai mungkin sampai paham. Katakan dalam Zakaria pasal 6 ayat 67, kuda hitam itu nanti gerakannya ke tanah utara. Tanah utara itu berarti daerah Eropa. Sedangkan kuda putih itu ke arah barat, dari timur ke barat. Ya, kejaklah bumi ya, yang apa namanya, khususnya dipegang oleh Amerika itu ke tanah selatan. Tanah selatan itu berarti ya daerah-daerah negara-negara yang ada di selatan ya, seperti apa namanya Bali dan daerah yang dekat, pokoknya daerah selatan. Bapak ingat Tuhan, kalau kuda merah itu keliling bumi, penjelajah bumi. Ya, ini saudara perhatikan. Ini pemberitahuan oleh hambanya. Yang pertama pada hari Minggu 11 Februari tahun 2024 jam 14.38. Kemudian diulang lagi hari Selasa 24 Desember, berarti kemarin jam 18.40 ya. Pemeteraian di pasal 7 ayat 1 sampai 8 katakan ya. Pemeteraian wahyu 3 ayat 8 itu terjadinya di Amerika ya. Nah, ketika dasar-dasarnya perang Timur Tengah ya, maka orang Israel itu nanti akan mengungsi ke Amerika Serikat ya. Pemeteraian ini terjadi sebelum perang nuklir ya, yaitu meterai keempat oleh buruh dari Amerika. Jadi nanti guru Amerika itu akan menyambut kita dulu ya. Guru dari Amerika itu akan menjadi tuan rumah bagi pergerakan dari timur ke barat. Nah, setelah kita sampai kasih Tuhan ya, terjadi pemeteraian. Jadi pemeteraian apa namanya pasal 7 ayat 1 sampai 8 kita baca itu, pemeteraiannya itu yaitu sebelum meterai keempat, sebelum perang nuklir. Pemeteraiannya itu nanti ya di Amerika. Katanya sekali semua orang-orang yang berikhlas 4.000 itu, kalau mereka banyak tinggal di Timur Tengah, mereka nanti akan mengungsi sampai dirasakan Ukraina di sana. Semuanya diizinkan Tuhan. Dan yang dari tempat-tempat lain, Bapak itu yang kasih Tuhan. Ya, kalau dia termasuk dalam bilangan 144.000, maka dia akan ditarik ke barat dari manapun. Dan akan dimeteraikan jumlahnya 144.000. Jadi nanti yang akan apa namanya menjadi tuan rumah bagi tim kuda putih dari timur ke barat itu adalah buruh dari Amerika. Bapak Tuhan ya, seluruh nanti ada luar negeri, karena mereka itu rata-rata kaya raya, banyak ribuan Bapak Tuhan bukan ya. Acara Cemarajo itu tetap berjalan ya, karena mereka memiliki ya, mereka tahu ya, mereka tahu kalau tahun 2015 itu ya, isinya itu ya, perbualannya itu pada waktu setelah mereka tahu makanya Tuhan, dan juga mereka tahu kalau kembaliannya itu nanti akan kembali memimpin pergerakan. Mereka itu tahu karena banyak tingkatan pada mereka dalam kondisi berisiko untuk meneguhkan mereka. Bapak itu yang kasih Tuhan. Jadi nanti pemeteraian itu terjadinya ketika tim dari timur ini ke barat, sambut oleh buruh dari barat yaitu Amerika Serikat. Ya, setelah nanti terjadi pemeteraian, sebelum perang nuklir, sebelum meterai keempat itu dibuka, ya, akan terjadi pengungsian dari orang-orang yang harus dimeterai. Haruslah terjadi pemeteraian perang nuklir.
ya bukan Muslim, maka seluruh dari Amerika itu akan berangkat ke selatan. Di selatan, ya membuka meterai yang keempat. Wahyu pasal 6 mengatakan demikian. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebab itu saudara ya secara jangan saudara bisa menghitung waktu. Bapak yang kasih Tuhan, saudara mau percaya, saudara mau hujan, saudara tidak percaya, mau kerso, ya. Tetapi saya sebagai gembala menyampaikan supaya saya tidak menanggung darah saudara. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu sudah perhatikan, sudah cermati, ya. Kalau sudah pengen dipermanenkan, ayo kita ikut PM, ya. Saudara mau ke PM di pastorik, boleh. Saudara mau PM di rumahnya sendiri-sendiri, boleh. Karena yang penting PM tenanan, ya. Bapak yang Tuhan dengan pokok-pokok doa yang tadi sudah saya sebutkan, ya, penggenapan dan percepatan dengan tidak tunda-tunda lagi pasal 10. Kemudian untuk gereja dan JGFC, kemudian untuk ya supaya kita disiapkan dan bisa masuk Pentakosta akhir zaman. Karena apa? Kita harus dipenuhkan Roh Kudus dengan bilangan 7 artinya sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus dipenuhkan Roh Kudus dengan angka 7 artinya sempurna. Daging ini tidak ada lagi. Kalau sudah masuk Pentakosta akhir zaman, Bapak Ibu Tuhan sudah dipermanenkan dalam ratu miras imam. Maka ya kita menjadi utusan seluruh muka bumi. Bapak Ibu Tuhan, sebelum kita dari timur ke barat, tentunya seperti Wahyu pasal 10 ayat 11, seperti Wahyu pasal 14 ayat 67, harus bertubuh kepada banyak suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dan kepada raja-raja. Nah, baru setelah jumlah bilangan goyim itu genap, maka keselamatan itu nanti kembali kepada zaitun asli. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saudara hitung-hitung disesuaikan dengan skema zaman, ya saudara tentunya jangan sudah tahu. Dan saya tahu, ya, waktu Tuhan itu, ya, Tuhan katakan, Tuhan itu tidak lalai, tapi Tuhan itu sabar, menunggu umat manusia sampai bertobat. Karena menghendaki semuanya itu bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, ada yang jalannya itu lambat sekali, ada yang cepat. Kalau banyak anak-anak kayak Yakub itu jalannya yang nggak bisa cepat. Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun Esau menghendaki cepat, ya, jalannya nggak bisa cepat karena menggiring kambing domba, sapi yang sangat banyak, anak-anaknya masih kecil-kecil. Bapak yang kasih Tuhan, maka jalannya rombongan Yakub yang pulang dari rumahnya Laban itu agak lambat, ya, tidak secepat rombongannya Esau. Bapak yang kasih Tuhan, artinya apa? Ya, semuanya itu betul seperti penawanan gereja di Babel itu ditetapkan 70 tahun, tapi ada yang berangkat pertama, Bapak Tuhan, serta Daniel, Sadrak, Mesaik, Abednego. Baru kemudian antara 9 sampai 10 tahun rombongan kedua yang ikut Yeskiel dan rombongan ketiga, ya, setelah rombongan pertama ini 20 tahun kemudian rombongannya Sedekia. Sehingga Bapak kalau dihitung mulai rombongan pertama tidak sampai 70 tahun. Artinya kalau rombongan pertama zamannya Daniel, ya sampai 70 tahun. Tapi kalau rombongan kedua kurang lebih 60 tahun. Kalau rombongan ketiga, rombongannya Sedekia, ya itu Babel cuma 50 tahun. Nah, kalau itu ditulis dalam Alkitab, maka orang mengatakan maju mundur penundaan itu bukan demikian. Tapi karena memang Tuhan berjalan bersama-sama dengan manusia, yang manusia itu harus dikasih sabar sama Tuhan. Kalau sudah dikasih sabar, tidak ada orang yang selamat. Bapak Ibu Tuhan, ya. Jadi jika meterai yang kelima, ya, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, kita juga lagi
suci, sudah ke barat, sudah tidak. Kontrak kelima itu apa? Kan pembunuhan oleh antikris untuk menggenapkan roh di bawah Mesbah. Itu menggenapkan roh di bawah Mesbah. Jadi kalau saudara tidak ikut kegerakan kuda putih yang dari timur ke barat, sudah tertinggal di Indonesia, saudara, kita ini akan mengalami kontrak kelima. Kita akan mengalami kontrak kelima. Ya, kita akan mengalami kontrak kelima. Tolong baca. Kontrak kelima itu pasal 6. Ayat 9 sampai 10. Karena domba itu memegang bandera yang ini Pak. Oleh di bawah Mesbah, setelah juga mereka yang telah dibunuh oleh karena Tuhan Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring kata, berapa lamakah lagi saya menguasai yang kudus dan benar? Kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka. Kepada mereka masing-masing diberikan setelah itu putih. Kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat waktu lagi. Jika benar jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, jadi ketika kontrak kelima dibuka akan banyak ya kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini kontrak kelima. Ya. Sedangkan ketika kontrak keempat itu kita sudah di Amerika. Berapa misal kita sudah disambut oleh buruh Amerika. Dia tidak pergi dulu menyambut tamu ibunya dan tinggal di Indonesia. Setelah GPA sampai suci. Berapa ngasih Tuhan. Terjadilah pemeteraian, baru dia itu berangkat ke selatan. Ya, buka kontrak keempat, terjadilah perang nuklir. Bapak ini yang disebutkan berarti yang tidak ikut dalam tim dari timur ke barat, ya dia nanti akan ketinggalan di Indonesia. Dan pada waktu itu tadi dikatakan kita baca ya, kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka maka akan dibunuh untuk menggenapkan jumlah roh di bawah Mesbah. Bapak yang dikasih. Lalu perhatikan, sudah pikirkan, sudah renungkan. Ini bukan pengajaran baru, ini pengajaran lama. LPBKBI, LPBKBI S1 S2. Bahkan kesempatan. Makanya roh di bawah Mesbah itu semuanya sudah tahu. Tapi kan jalan ceritanya itu seperti apa? Nah, ini baru dikatakan umatnya. Saya menerima. Ya. Jadi yang tidak ikut berangkat, dia nanti akan mengalami kontrak kelima. Ya. Dan ketika di Indonesia berhadapan dengan kontrak keempat. Ya, kontrak keempat di Amerika. Sepanjang kita dan timur kan dia berangkat. Yang perang nuklir selatan. Ya. Yang gelap itu kan arahnya selatan, perang nuklir selatan. Indonesia itu kan cukup banget sama perang. Yang pertama, yang kedua, ketika kontrak kelima bukan terjadi pembunuhan kawan-kawan pelayan dan ya saudara-saudara mereka. Saudaranya siapa ya? Saudaranya orang yang mau dibawa Mesbah tadi. Saat itulah tiga. Ya, ketika kontrak kelima bukan, ya, maka jawabnya 11 ayat 32 sampai 37 ya, atau antikris yang membunuh. Sebelum dia membunuh, dia menawarkan dulu, kamu mau nggak murtad? Ini loh, sekian juta, sekian ratus juta, sekian M, sekian T, sesuai dengan posisi saudara di dalam apa namanya Tuhan Yesus. Ya. Tapi sesuai dengan pengalaman Jemaat itu, ya, bagi kita berkata sudah mati, berkata juga, berkata masuk
Perasaan sekali yang semakin Bapak jadi nanti untuk yang tertinggal di sadar dan lain-lain kan office financial akan 8 sampai maka yang tertinggal nanti akan mengalami masalah yang fatal dia tidak mati juga karena nuklir yang dibuka pada materai keempat dari dulu dari Amerika yang sekarang menyangkut dan pun juga berangkat ke selatan ya kalau tidak mati oleh nuklir maka dia nanti akan menghadapi antikris yang banyak pada saat itu nanti akan terjadi murtad saran yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 39 yang saya dibaca nanti dibaca sendiri seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 11 akan terjadi murtad saran Bapak Ibu yang kasih berikan karena apa? Ya Jakarta sudah tak coba karena bisa murah ya jadi peperangan di mana-mana yang terjadi kelaparan yang tiada taranya sudah hitam kemudian terjadi perang nuklir Jakarta ini sudah tidak karu-karuan cari makan sulit Bapak Ibu sekalian kemudian ya materai kelima katanya kris seperti pasal 13 kita mengatakan tentang tapi orang tidak bisa sekali dan baik sekali ya mengerjakan atau cara bicara asal tapi jangan pakai mata saya makan ya macam panas Bapak itu sudah sangat dekat sekali saja kita ada meleset-melesetnya ya seperti keamanan jadi bagus aja sampai 2 tahun yang betul tahun zamannya namanya DSL antara 60 tahun zamannya sedikitnya cuma 40 tahun tapi bahkan artinya apa Tuhan itu tahu manusia itu ya kadang-kadang dia suruh Tuhan cepat-cepat tapi dianya sendiri tidak cepat-cepat beda lagi ya saya naik ini pada keseluruhan dan waktu itu pelonggaran tunggu tapi kalau sudah diputuskan Tuhan tetap tidak ujung, tidak paham maka sampai jalan dan bisnis dan ya karena bilangannya sudah ditetapkan tinggal ya kalau ditinggal ya paling tidak kena perang nuklir dan kena materai yang kelima Bapak Ibu kalau sampai ketinggalan itu berarti ya masih anak-anak yang menyusul nggak bisa bergerak ya nggak bisa jalan jauh cuma seperjalanan sahabat karena bersamaan dengan materai keempat itu ada perang, ada penyakit sampar, ada binatang buas, dan ada kelaparan. Bapak Ibu sudah sederhana, dan binatang buas itu jenis apa namanya virus-virus begitu. Ya, maka kan banyak terjadi. Makanya sederhana pada saat sedang tidak usah dikasih itu saja, ya, namanya radiasinya sudah keluar kemana-mana. Ya. Kita yang ketinggalan itu cuma bisa jalan seperjalanan sahabat. Kita harus 900 meter. Nah itu, saya sakit dulu, atau mungkin langsung meninggal dunia. Ya, kalau tidak, ya dia ketemu sama Yesus akan hidup sampai murtad.
Cucu sampai loncat. Dan dia sampai juga mengatakan demikian. Dan sementara dia murtad, dia mendapatkan kenikmatan dan dirasakan Allah tengah-tengah dia yang sedang difasilitas besar. Lalu semuanya itu apa namanya seperti yang dialami Sumatera ini saya jelaskan selesaikan orang yang terjadi sampai di situ saya ya proses dari Tuan Kuma bertim dari timur atau tim gerakan Kuda Putih yang sedang melakukan pembeteraian di Amerika. Karena Amerika itu orang Israel itu menganggap itu tanah perjanjian yang kedua. Ya setelah mereka diusir dari apa namanya negaranya tahun 130 Masehi, mereka mengembara di tempat di mana itu, dan mereka selalu sio-sio dianiaya, disiksa sampai puncaknya Holocaust itu. Nah mereka itu mendapatkan perhatian, mendapatkan satu daerah di mana dan dari sana sekitar sampai akhirnya menguasai. Mereka dari menguasai ini. Apa itu cuma sesuatu? Kemudian setelah bercerai ya setelah Amerika selesai penyambutan ya atas tim dari timur, kemudian melakukan pemeteraian berangkat ke selatan kesehatan ya, kemudian meteraikan rumah itu pembunuhan ya, pembunuhan orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak, yang masih halaman ya, untuk menggenapkan jumlah roh bahwa Mesbah. Setelah itu meterai ke-6 ya, meterai ke-6 itu oleh guru 3 dari Indonesia ya, oleh marifatnya ya, jadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut ya, kemudian bulan menjadi merah darah seluruhnya, kemudian bintang-bintang langit berjatuhan, langitnya menyusut, bagaikan apa namanya kitab yang sebelum langitnya menyusut, tentunya tempayan-tempayan ya yang ada di langit itu, dan itu pernah jelaskan dalam sebenarnya tempayan-tempayan yang ada di langit itu jatuhan sudah terjadi jam keras yang sangat dasar. Jadi begitu gempa yang sangat dahsyat membuat lempengan-lempengan bumi itu gerak, terjadi gempa yang dahsyat memecahkan mata air yang ada di bumi. Dan kemudian ya pulau-pulau bergeser dari tempatnya ya, gunung-gunung demikian juga pindah tempat, pulau-pulau pindah tempat. Kita bisa dari belajar dengan program sama Bani Wakil Gado, kemudian Madura dan Jawa Timur itu Gado ya, Bapak Ibu itu nanti pada saat meterai yang ke-6 ya, gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya, kemudian tempayan-tempayan langit tumpah ke bumi ya, dasar bumi pecah, mata air terbuka. Saya 24 dan bahkan saat itu pada saat itu Khalid bin Walid itu masuk bunker ya. Wahyu 6 ayat 12 mulai. Maka aku melihat di sana dokumen membuka mata air tenang. Sebenarnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari jadi abaikan tahun rambut, bulan menjadi merah seluruh dibandingkan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Pohon ara membuat buah-buah dari Mekah, apabila dia cuaca anginnya kencang. Maka menyusun langit berikan burung
gunung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempat. Raja-raja dari bumi dan pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Turunlah menimpa kami, seperti telah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Ya, jadi ketika materai bertali suka oleh negara Indonesia, setelah jasad dan tadi sudah dalam baca dari Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai pasal 17, maka pada waktu itu elit global itu masuk ke dalam bumper. Nah, kemudian kita masuk kapal. Kita masuk kapal. Karena yang bergeser bukan cuma pulau Jawa dan Bali, bukan cuma Madura dan Jawa Timur, tapi semuanya yang disebut pulau, semua yang disebut pulau itu bergeser. Dan elit global sudah tahu bahwa ya murka anak domba itu telah tiba. Nah, mereka itu dalam orang dari banyak katakan ya kasih yang besar. Orang dari sudah membaca Alkitab tidak tahu karena bukan pasal sudah dijelaskan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 10 sampai 21 Hosea sudah mengibaratkan sehingga mereka itu bisa mempersiapkan karena mereka itu membangun kota di bawah apa namanya bumi. Ya, sudah membangun kota di bawah bumi yang sangat canggih. Ya, dari satu wilayah ke wilayah, dari satu negara ke negara yang tergabung dalam world order masuk dari tempatnya masing-masing, dari katakannya negaranya masing-masing, dan itu tersembunyi apa yang disembunyikan. Kalau yang tawarkan dengan harga sekian itu kan rakyat, tentu para penduduknya semuanya serba tersembunyi. Nah, pada saat bumi itu belanja materai dinas, mereka masuk bunker, kita masuk ke kapal. Kapal sudah yang sudah besar. Sehingga materai itu, ya, dari pasal 8 ayat 1 itu nanti pelaksanaannya adalah di kapal. Ketika yang bumi ini balik, ya, bukan hancur. Yang namanya polisi, ya, maka kita berdoa karena polisi itu prediksi oleh para ahli itu akan berlangsung selama 28 menit. Nah, kita masuk kapal, kita sembunyi, ya. Kemudian sangkakala itu juga tiup kapal. Tiup kapal, kita baca ayat 8 ayat 5. Malaikat itu mengambil sesuatu dan dengan dan sesuatu berkata maka mereka buruk disertai hal dan sesuatu Ya, kami mengambil Quran, ya, mengambil diri dari doa yang dalam pasal 8 ayat 1, ya, dilemparkan ke bumi. Mereka sedang apa namanya saja, tapi banyak posisi, aduh jangan, dan sudah katanya Quran dan Hadis yang dilemparkan ke bumi, kan posisinya bukan di bumi, karena memang pada saat negara yang ke-6 kita sudah masuk kapal, berarti posisi kita itu ya di barat. Bapak yang masih Tuhan. Sementara yang tinggal di Indonesia, ya setelah Tuhan, kalian telepon, ya Pak, untuk mana bahkan Yerusalem sulit untuk bertekun dalam bulan juga seenaknya sendiri untuk secepatnya kembali kepada penggembalaan, jangan liar sana kemari. Karena itu juga orang ngomong nih, ayo wes
pangan mereka besar mereka besar mereka kan nggak tahu nasibnya berapa nasib karena apa ya nanti pada akhirnya tentu selamat sesuai dengan kondisi pasal 2 ayat 11 itu tapi posisi kan ya sudah bebas dan tapi kira bebas harus sampai apa namanya harus korup laganya berarti dia tidak menyangkal iman ya selamat tapi dari orang sama yang bijak selama 42 bulan bicara itu lama-lama tidak syukur yang jelas dapat mengatakan nanti saudara yang saat ini kedekatan dengan Allah sudah mendapatkan saya apa maksudnya baik dari selama banget kita lama tadi aku sama semua orang berselamat kalau sudah diingatkan para saudara tidak terlibat ke dalamnya sudah salah paling tidak orang selamat dan kalau kita tahu supaya kita sendiri pada roh terus tolong karena menjaga aku semua apa namanya lalu apa yang itu pada roh harus segera jawab paling tidak mamaku ya sudah sama itu akan kasih tahu kalau yang sudah pergi ke papamu akan kasih tahu kamu atau enggak salah ya mungkin pengajaran kok kuburan dari pangan aktif punya SPP di kamu mama kok biasanya SPP di kamu untuk kuburan di sana nanti mamamu akan datang atau papamu akan datang saya minta karena apa nyawamu sangat berharga di atas. Kalau saya membayangkan orang banyak disembalakan sejak tahun 80 sebagai ahli dan sekarang tidak bisa ambil statistik saya milik borok sekarang tidak menyangkal tapi kalau maksudnya sampai saya habis kapan sudah sangat pemeteraian itu nanti sebelum puasa apa namanya sebelum pemeteraian karena masyarakat pagi itu Amerika dia sedang sibuk menyambutkan pemeteraian dia berangkat selatan dia berangkat terang sekali sudah turun dan hasilnya bergunung layang dan sanalah itu apanya dicet sama kita kalau cuma itu baca isinya dan mencet tanamnya presiden atau presiden mana sama tadi apa namanya gara-gara kepencet bikin gara-gara bisa bikin gara-gara apapun bisa ya kalau sudah waktunya yang pegang tombol itu kan presiden kalau sama kan ada apa tombol itu sudah mengibarnya waktu sudah pas dia belum komitmen itu kan yang mencapai kan seperti apa tuh Bapak Ibu
Jadi demikian, mari bapak segala saudara bisa ikut berangkat dalam tim bagi bapak saudara kita, saudara masih tinggal di Indonesia. Dan saudara akan mengalami pertanyaan 4, pertanyaan 5, dan sikap pertanyaan 6 yang sekarang kapal mereka sesuatu tentang dari orang-orang fitnah. Demikian. Nah, saudara tinggal ngitung waktu disesuaikan dengan kitab Wahyu. Skema kitab Wahyu itu ada maju mundurnya. Bagi tadi orang Israel itu maju mundurnya sampai 20 tahun. Kalau kita kan ya nggak mungkin sampai 10. Nah, diperhitungkan. Nah, saya berkali-kali sebelum Wahyu pasal 10 itu digenapi, saudara masih ada kesempatan memperbaiki diri. Tapi kalau Wahyu pasal 10 sudah digenapi, ya malaikat Garuda itu burung buas dari timur. Ya, itu burung buas dari timur. Kalau tidak Panatas ya Pamungkas. Ya, kalau tidak Panatas ya Pamungkas. Itu kan gembala kita. Petrus itu kan ya gembalanya Anania Sapira. Tapi kalau Roh Kudus suruh Anania Sapira itu di Pamungkas, ya Petrus nggak bisa apa-apa. Yang ngomong melalui mulutnya Petrus itu Roh Kudus. Apa yang kasih Tuhan? Kalau Petrus ya udah tego. Ya manusia, punya peri kemanusiaan. Tetapi kalau Roh Kudus itu kan kita nggak bisa seenaknya sendiri. Ya terhadap Roh Kudus. Kalau kita seenaknya sendiri, ya nama kita dihapus dari kita banyak. Nggak diampuni selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itu, cekat, ambil sikap. Saudara boleh ngomong, ini kan pilihan. Aku mau binasa berdiri kok. Aku neng rokok, sasir dong. Untuk saudara malah celoteh. Kan wongnya ayu-ayu. Ya. Wongnya ayu-ayu. Ya tapi wis kosong remet. Baik Tuhan. Kosong remuk rupane elek. Ya. Jangan kita mengeraskan hati. Bapak Ibu Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak hierarki kecil GPA Sakti Suci yang adalah anak-anak dari hierarki 568 supaya papahmu, mamahmu, kalau tidak ya nenekmu, kakekmu yang sudah di kapal itu takkan marah kowe. Ya, takkan marah kowe. Bapak Ibu Tuhan. Karena dikasih tahu gembalanya, ya, ramanut kan jadi gembala kok saya ini, ya, kan jadi gembala kok saya. Aku kan punya pilihan, bebas. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Saudara sekarang masih bisa ngomong begitu. Tetapi kalau nanti semua firman itu digenapi, saudara seperti anak ayam yang kecemplung, ya, uang tidak bisa naik, siap-siap ada yang nolong. Tangkap antikris. Karena kegalamu dan tim hierarki dan GPA Sakti sudah berasa di timur ke barat. Yang ada ya, saya tak turunin. Ya, ini loh, punya duit akeh. Tapi kamu meninggalkan KPR 4 ayat 11-12. Kamu meninggalkan KPR 11 ayat 26. Baca ayatnya. Ya, apa yang kasih Tuhan. Tapi nanti pada akhirnya pun mereka tuh tidak mungkin terus ngenik-ngenik saudara-saudara. Yang dulu akeh. Setelah saudara murtad, saudara boleh masuk neraka. Sebab itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, marilah rajin mengikuti PM puasa melek, ya, itu menimbun urapan, ya, bisa di gereja masing-masing, bisa di rumah, asalkan tertib dan sungguh-sungguh. Penyesat-penyesat yang menawarkan mamon itu sudah menyebar di seluruh bumi.
Bapak Mas Tuhan, pokok doa sudah saya tunjukkan tadi, tapi saya ulangi, yaitu percepatan Wahyu pasal 10, kemudian tempat ibadah dan CPFC, kemudian persiapan Pentakosta akhir zaman, yaitu Wahyu pasal 5 ayat 6, jadi utusan, kemudian permanensi, posisi kita sebagai Ratu Miras Imam, dalam hierarki 568, GPA Sakti Suci Suci. Akhirnya, Bapak Ibu sehingga Tuhan, dari Wahyu pasal 5 ayat 5 tadi, singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Namun dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 yang membuka itu anak domba, bukan singa dari suku Yehuda. Itu maknanya apa? Bapak masih Tuhan. Tuhan Yesus itu kalau datang ke dunia tetapi dia tidak mati. Disalib sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Ya dosa dunia ini tidak diangkut olehnya. Tidak ada gunanya. Sekalipun itu suku Yehuda atau orang Yahudi. Tetapi kalau tidak menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, ya dia tidak selamat. Itu orang Yahudi loh. Bapak Ibu masih Tuhan. Karena keselamatan bukan hanya ada di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 7, mari kita baca. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, hari perkawinan anak domba telah siap dan pengantinnya telah siap sedia. Kan dikatakan hari perkawinan singa dari suku Yehuda sudah siap, tidak? Ya, bukannya hari perkawinan singa dari suku Yehuda, bukan. Tapi hari perkawinan anak domba. Berarti yang menjadi mempelai pria itu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Dan yang menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah ya Goyim dan Israel yang menaruh hidupnya itu di atas korban Kristus, percaya kepada Injil, kemudian ya bertobat, kemudian dibaptiskan, kepenuhan Roh Kudus, kemudian berjalan lebih lanjut Bapak yang kasih Tuhan di dalam tabernakel itu. Bukan perkawinan singa dari suku Yehuda, bukan. Bapak yang kasih Tuhan, baik Yahudi atau Israel maupun Goyim, itu kalau pengen menjadi mempelainya Tuhan, pengen selamat, jangankan kok ke ruang Maha Kudus, ruang kudus sampai halaman pun, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, bahwa dia itu Allah yang menciptakan langit bumi seisinya, dan dia pernah turun menjadi manusia untuk melakukan tugas penyucian, pendamaian, pemeteran, dan penebusan. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca Wahyu 21 ayat 9. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan, yang penuh dengan ketujuh malaikat terakhir, malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, kalau tadi perkawinan anak domba, maka pengantinnya itu pengantin perempuan mempelainya anak domba. Bukan dikatakan ya, pengantin perempuan ya, pengantin perempuan mempelainya singa Yehuda, bukan. Bapak kasih Tuhan, bukan perkawinannya singa Yehuda, bukan perkawin mempelai pengantin perempuan mempelainya singa Yehuda, bukan, tetapi pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian kalau tadi kita membaca Wahyu 22 ayat yang ke 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk beri kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Ya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia itu Yesus. Dia memang tunas Daud. Ya, kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus yang pernah turun 2000 tahun yang lalu. Ya, yang sejak kecil sampai umur 30 tahun melayani, yang kemudian ya disalibkan, Bapak yang kasih Tuhan. Dan kita diselamatkan oleh pengorbanannya. Bapak Ibu sehingga Tuhan, tetap berarti betapa lebihnya kita tuh harus lebih lagi menjunjung tinggi korban Kristus. Sedangkan Israel saja kalau tidak menerima Tuhan Yesus dan keempat Injil dan tidak menerima ya pengorbanannya Tuhan, dia sebagai jantung asli dipatahkan. Dipatahkan, Bapak kasih Tuhan. Dipatahkan. Sebab itu betapa kita yang sudah tegak tercacak karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sekarang diberdirikan, taruh di pintu tirai. Jadi kita tegak tercacak. Betul-betul menjunjung tinggi korban Kristus di atas semuanya. Dengan cara seperti apa? Setiap hari pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Karena itulah yang ditetapkan untuk orang yang dipanggil pertama dan dipilih pertama untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu. Kalau kita sudah dipredestinasikan, ditetapkan, ditakdirkan, dipilih sejak semula, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 31 sampai selanjutnya, ya, kita harus bertekun di dalam 9 penderitaan salib. Karena kalau kita bertekun dalam 9 penderitaan salib, maka kita tidak terlepas dari kasih Kristus. Kita yang sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan, kita yang ikut bersorak bersama-sama dengan Ayub, ya, dan bintang fajar dan para malaikat dan anak-anak lainnya, ya. Kita tuh akan tetap terikat dan bisa kembali kepada posisi semula itu hanya dengan salib Tuhan, hanya dengan ya kita menanggung 9 penderitaan salib setiap hari, mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Tetapi sekali kita gelewar itu artinya tergelincir, ya, menerima kenikmatan daging, rasa dan harta, maka lepaslah takdir tadi. Bapak yang kasih Tuhan, takdir tadi lepas. Ya, sebab itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, waktunya sudah sangat dekat, sudah tinggal ngitung waktu kapan kita berangkat melakukan pemeteraian. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu, ya. Itu sebelum pemeterai keempat. Dan sudah ada tuan rumah yang akan menyambut. Ya. Dua Amerika itu tentu tidak sendiri. Ya, semua dibagi. Yang dari luar negeri yang 40% itu tentu sangat senang sekali kedatangan Gembala sistem dari timur. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya bagus curahkan, kita semua diajar oleh Bapak untuk paham, untuk mengerti, dan kemudian selanjutnya saudara itu akan bertekun di dalam PM, ya, untuk terus mengalami penimbunan Roh Kudus. Karena kalau tidak, sudah nanti akan gampang teriming-imingi oleh tawaran yang dibawa oleh antikris tersebut. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan seperti lagu yang dinyanyikan leader tadi, ya. Malam Kudus bintang-bintang bersinar.